Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahana Wahyu Perintis, NIM 4022000211 dari kelompok 3 kelompok Syakban. Saya Yuyun Aprilia Nurwayuningsih, NIM 4022000217 dari kelompok 1 PSI. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayati, NIM 4022000204 dari kelas PSI kelompok Syakban. Perkenalkan, saya Siti Wulandari, NIM 4022000205 dari kelas Perbankan Syariah I kelompok Syakban. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Nurcahyani, NIM 4022000212 dari kelas Perbankan Syariah I kelompok Syakban. Perkenalkan, nama saya Selani Arisma Nabila, NIM 4022000203 dari kelas Perbankan Syariah I kelompok Syakban. Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pihak bank dengan pihak nasabah, yang digunakan untuk modal dalam usaha dan keuntungannya dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Profil usaha Gudang Rosok Yateno. Usaha Gudang Rosok Yateno adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jual beli barang bekas yang berdiri sejak tahun 2003. Usaha ini menyediakan usaha jual beli barang bekas guna melayani kebutuhan masyarakat. Harga setiap barang berbeda-beda atau tergantung dengan berat pertimbangan. Sudah banyak pelanggan yang menjualkan barang bekas ke Gudang Rosok Yateno. Usaha Gudang Rosok Yateno ini terletak di Dusun Bulu, Candi Mulyo, RT 17 RW 4, Kecamatan Lopo, Kabupaten Madiun, dan dekat dengan lingkungan masyarakat. Dalam mencari barang bekas dan menjualnya kembali konsumen, usaha Gudang Rosok Yateno ini tidak memerlukan karyawan atau pekerja tambahan. Selain itu, usaha Gudang Rosok Yateno juga berkeliling dalam mencari masyarakat yang ingin menjual barang bekasnya menggunakan pick-up, dengan mengelilingi jalan raya maupun jalan-jalan kecil. Dan tidak hanya berkeliling di satu kecamatan saja, namun juga berkeliling lebih luas lagi. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha Rosok Pak Yatno. Pada tahap awal pembiayaan, perwakilan dari Laboratorium Mini Bank Syariah mencari nasabah yang membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan bisnisnya untuk membeli peralatan yang kurang. Perwakilan Minibank Syariah menemukan satu nasabah yang bernama Bapak Adi Suyatno yang lebih dikenal dengan Bapak Yatno yang memiliki usaha rosok. Pihak perwakilan Minibank Syariah menawarkan pembiayaan musyarakah dan menerangkan prosedur-prosedurnya kepada Bapak Adi Suyatno selaku pemilik usaha rosok. Setelah calon nasabah tertarik pada penawaran pembiayaan musyarakah, pihak perwakilan dari Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dan nasabah melakukan negosiasi terhadap pembiayaan yang akan dilakukan. Bapak Adi Suyatno melakukan negosiasi terkait dengan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan juga nisbah bagi hasil. Pada tanggal 21 Januari 2021, Bapak Adi Suyatno mengajukan pembiayaan musyarakah ke Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo untuk keperluan membeli peralatan usaha. Kemudian, Bapak Adi Suyatno mengisi formulir pernyataan pengajuan pembiayaan musyarakah dan melengkapi dokumen atau syarat-syarat yang diperlukan. Setelah pengajuan dan kelengkapan dokumen selesai, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dan juga nasabah melakukan akad pembiayaan musyarakah. Setelah melakukan proses persetujuan dan juga melaksanakan akad musyarakah, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo memproses dana yang akan dipinjamkan kepada nasabah. Pada tanggal 2 Februari 2021, nasabah mengambil dana yang dipinjamkan kepadanya ke Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Setelah menerima dana,
Selanjutnya, nasabah akan mengembalikan pinjaman dana tersebut selama 1 minggu sekali dengan 5 kali angsuran atau dengan persetujuan awal yang telah dibuat. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha Rosok Bapak Yatno. Dampak yang diterima nasabah dalam pembiayaan musyarakah adalah menerima dana yang dibutuhkan untuk memenuhi pembelian peralatan yang dibutuhkan, menerima dana dengan cepat walaupun ada sedikit problem saat pengajuan pembiayaan, tetapi bagi hasil yang telah ditentukan tidak terlalu besar. Pembiayaan musyarakah ini diberikan kepada nasabah atas nama Bapak Adi Suyatno selaku pemilik usaha Rosok yang membutuhkan biaya tambahan untuk membeli peralatan yang kurang. Pembiayaan musyarakah ini tidak terlalu berat bagi beliau karena jumlah angsuran dan jangka waktu angsuran yang tidak terlalu mendesak. Saya akan menjelaskan rumusan masalah kedua saya. Bagaimana resiko dapat timbul pada pembiayaan musyarakah pada usaha gudang Rosok Yatno. Resiko pembiayaan musyarakah dalam praktek laboratorium mini bank syariah Ponorogo dapat berasal dari beberapa jenis potensi resiko, yaitu 1. Resiko kredit yang berasal dari mitrawan prestasi atau default. 2. Resiko pasar dapat berasal dari perubahan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 3. Resiko operasional yang dapat bersumber dari proses internal yang tidak memadai seperti kegagalan proses dan sistem, human error, dan atau kejadian faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada operasional laboratorium mini bank syariah Ponorogo. 4. Resiko imbal hasil yang diakibatkan oleh transaksi pembiayaan musyarakah di mana bagi hasil tidak dapat dipastikan pada awal kontrak, sehingga keuntungan yang akan diperoleh laboratorium IAIN Ponorogo melalui pembiayaan musyarakah dapat berfluktuasi. Yang kelima, resiko investasi yang diakibatkan oleh usaha mengalami kerugian, sehingga laboratorium mini bank syariah Ponorogo turut menanggung kerugian dengan tidak kembalinya dana atau pembiayaan yang diberikan kepada mitra sebagai pengelola dana. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha gudang Rosok Yatno dilakukan dengan 2 tahap, yaitu sebelum pemberian pembiayaan dan sesudah pemberian pembiayaan dengan menggunakan teknik pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi tempat usaha nasabah, kemudian dianalisis dengan prinsip 5C+1S, yaitu karakter, capacity, capital condition of economy, collateral, dan syariah. Sedangkan pengawasan administratifnya dengan menggunakan data keuangan usaha nasabah. Kemudian pengawasan sesudah pemberian pembiayaan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi tempat usaha nasabah untuk mengambil uang angsuran serta menanyakan bagaimana perkembangan usaha nasabah. Sedangkan pengawasan administratifnya dengan memeriksa mutasi rekening nasabah dan mengawasi kelancaran pembayaran angsuran agar sesuai jadwal yang telah disepakati. Analisis kelayakan pembiayaan musyarakah pada usaha gudang Rosok Yatno. Kelayakan pembiayaan musyarakah pada usaha gudang Rosok Yatno yang dilakukan oleh pihak laboratorium mini bank syariah IAIN Ponorogo sebelum pemberian pembiayaan dan setelah pemberian pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan teori. Sebelum pemberian pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan musyarakah pada usaha gudang Rosok Yatno dengan menggunakan prinsip 5C1S, karakter, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan syariah.
Penganalisisan secara langsung dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mendatangi langsung tempat usaha maupun tempat tinggal nasabah, sekaligus untuk bersilaturahmi dan mengambil uang angsuran. Sedangkan penganalisan secara administratif dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti catatan keuangan dan buku rekening nasabah. Penganalisisan ini benar-benar dilakukan dengan intensif sehingga proses pembayaran angsuran oleh nasabah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di awal perjanjian. Analisis penulis terhadap mekanisme prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha gudang rosok Yateno. Dalam analisis ini terdapat kelebihan ataupun kekurangan pada pelaksanaannya. Seperti dalam DSN menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, seperti melalui pembiayaan musyarakah, di mana pembiayaan ini didasari akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan rugi ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Selain itu, pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam keadilan baik segi keuntungan maupun rugi. Kini, Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo telah menerapkan keuntungan bagi hasil, di mana dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan DSN. Namun, di dalam musyarakah dalam melakukan transaksi harus didasari oleh keinginan dari calon nasabah dan lembaga keuangan untuk memulai suatu kerjasama antara kedua belah pihak. Namun, dalam hal ini, Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dalam penerapannya, keinginan yang terjadi bukanlah dari kedua belah pihak, melainkan hanya satu pihak saja, yaitu calon nasabah. Analisis terhadap mekanisme pembiayaan musyarakah pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan prinsip Islam karena aspek pelaksanaan akad. Disebutkan bahwa akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Dengan adanya perkembangan bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan hubungan bisnis sangat diperlukan, sehingga apabila terjadi permasalahan, hal itu bisa dijadikan sebagai barang bukti. Dalam akad musyarakah antara pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan pengelola usaha gudang rosok Yateno, maka mekanisme pembiayaan akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana nasabah mengemukakan keinginannya untuk meminjam dan disertai alasan, serta atas dasar sukarela kedua belah pihak benar-benar setuju dengan akad musyarakah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah usaha gudang rosok Yateno. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah usaha gudang rosok Yateno dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Upaya administratif, di mana dengan memberikan peringatan secara terus-menerus sampai batas waktu toleransi yang diberikan oleh pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. 2. Upaya rescheduling merupakan upaya penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. 3. Upaya reconditioning atau upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. 3. Upaya restrukturing dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan. Tindakannya biasanya dapat berupa menambahkan modal nasabah dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya masih bisa dijalankan atau tidak. 5. Selanjutnya, penanganan bermasalah dapat dilakukan dengan cara eksekusi jaminan apabila kebijakan yang dilakukan dengan surat peringatan dan kebijakan rescheduling, reconditioning serta restrukturing masih belum bisa menangani permasalahan pembiayaan tersebut.
bermasalah pada pembiayaan musyarakah usaha gudang rasa Yateno. Pengertian pembiayaan bermasalah sendiri adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dalam kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah antara lain dengan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali atau restructuring. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya dalam kaitannya dengan keuangan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain karena disebabkan oleh berbagai hal, biasanya bersumber dari nasabah, debitur maupun dari kondisi eksternal sendiri. Adapun hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut. 1. Karena kesalahan bank dan lembaga keuangan syariah. Biasanya ini mencakup kurangnya pengecekan terhadap latar belakang dan calon nasabah, kurang mahir dalam menganalisis laporan calon nasabah, kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat dari pembiayaan yang diberikan tersebut, kurang lengkapnya dalam mencantumkan syarat-syarat dan tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat. Faktor lain karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan. 1. Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya. 2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman. 3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya serta nasabah tidak jujur. Sedangkan karena faktor eksternal biasanya kondisi perekonomian, perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah dan bencana alam. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah usaha gudang rosok Yateno mendapatkan keuntungan antara lain mendapatkan dana pinjaman dalam waktu dekat. Keuntungan dari pembiayaan musyarakah yang pertama kali dirasakan oleh pengelola usaha gudang rosok Yateno yaitu pengelola usaha bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa adanya bunga. Pembiayaan musyarakah termasuk kegiatan atau perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau antara dua pihak atau lebih yang disertai kesepakatan. Pengelola usaha gudang rosok Yateno merasa terbantu dengan adanya tambahan modal ini. Yang kedua, omset pembelian barang bekas meningkat. Adanya dana pinjaman dari pembiayaan musyarakah membuat modal usaha yang dimiliki pengelola usaha gudang rosok Yateno menjadi bertambah, sehingga dia dapat membeli barang-barang bekas dari masyarakat dengan harga yang terjangkau, yang kemudian akan dijual lagi dengan harga yang juga terjangkau. Terlebih tidak adanya karyawan, maka tidak ada lagi pengeluaran seperti gaji untuk karyawan. Yang ketiga, usaha menjadi lebih berkembang. Adanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga memberikan dampak pada semakin dikenalnya usaha ini oleh masyarakat sekitar, sebab mereka tahu bahwa pada usaha gudang rosok Yateno ini memiliki nilai harga beli barang bekas yang relatif tinggi, sehingga masyarakat umum pun yang sebelumnya belum mengetahui usaha ini menjadi tahu. Setiap pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tentu akan memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti halnya pembiayaan musyarakah ini yang memberikan beberapa manfaat antara lain memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan bantuan modal. Dana pembiayaan musyarakah pada dasarnya memang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak atau darurat dan akan diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar membutuhkan dana dalam jangka pendek. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank untuk masyarakat miskin. Karena pada dasarnya pembiayaan musyarakah diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dana dalam keadaan mendesak, seperti pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya.
meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga pembiayaan musyarakah termasuk salah satu pembiayaan yang dapat dikatakan sangat cocok dan banyak memberikan manfaat bagi para pengelola usaha. Dapat sangat memungkinkan jika bank syariah dapat dijadikan oleh nasabah sebagai alternatif jika mereka merasa membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak. Dengan begitu, mereka akan bergantung dan semakin percaya dengan bank syariah. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah pada usaha gudang rosok Yateno memberikan beberapa keuntungan bagi pelakunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.